Selamat malam jemaat yang dikasihi Kristus. Kita bersyukur pada Tuhan malam hari ini kita dapat hadir dalam kebaktian rumah tangga lewat online. Kebaktian rumah tangga pada malam hari ini kita akan dilayani firman Tuhan oleh Bapak Penatua Joko Tetuko dengan tema diangkat untuk berkarya. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam dan salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus senantiasa melimpah di dalam hati dan kehidupan saudara semua. Saya berdoa agar kita semua bersemangat di dalam Tuhan Yesus. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, kebaktian rumah tangga ini pada malam hari ini dengan renungan diangkat untuk berkarya. Dalam pembacaan Alkitab Perjanjian Baru Roma 8 ayat 12 sampai 17. Sebelum kita membaca renungan, marilah kita siapkan hati dan berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang baik, yang penuh kasih setia, kami mengucap syukur untuk kemurahan-Mu, perlindungan dan berkat-Mu sepanjang waktu yang telah kami lalui dari pagi hingga pada malam hari ini. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Urapilah kami, jamalah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kami mengerti setiap kebenaran firman-Mu. Tuhan, buka hati dan pikiran kami agar kami mampu untuk memahami firman-Mu dan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, agar apa yang disampaikan boleh seturut dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah kepada kami Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, ayat renungan yang akan kita baca pada malam hari ini dari Roma 8 ayat 12 sampai 17. Dengan judul Hidup oleh Roh. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh, kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, Ya Aba, Ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan serta merenungkan firman Tuhan serta melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, di dalam bahan bacaan tadi, Paulus memperkenalkan kepada kita suatu kiasan yang di dalamnya ia menggambarkan hubungan baru antara orang Kristen dengan Allah. Orang Kristen
disebutnya diangkat atau diadopsi menjadi anggota dari keluarga Allah. Kita hanya akan mengerti tentang arti yang mendalam dari hal ini apabila kita mengerti bagaimana serius dan berbelit-belitnya proses adopsi di lingkungan orang Romawi. Berbicara tentang adopsi, mungkin juga sama seperti di Indonesia. Kalau dalam bacaan tadi, saya melihat bahwa ini seperti sebuah mendapatkan kesempatan yang kedua bagi kita. Apakah mudah untuk menjawabnya? Sepertinya mudah, tapi bukan semudah itu untuk kita bisa menjawab dalam proses sebuah adopsi. Pasti kita akan melakukan yang terbaik atau memperbaiki apa yang telah kita lakukan. Bagaimana jika kesempatan kedua itu datang dari Allah ketika Ia mengangkat dari mau dan menjadikan kita sebagai anaknya. Di dalam proses adopsi yang digambarkan Paulus, yang diadopsi adalah seseorang dari luar kemudian diangkat menjadi bagian dari keluarga yang baru. Pengangkatan anak pada zaman Romawi dibuat lebih serius dan lebih sulit dengan adanya konsep patria potestas, yaitu kekuasaan ayah atas keluarganya. Inilah kekuasaan mutlak seorang ayah untuk membuang dan menguasai, dan pada mulanya benar-benar kuasa atas hidup mati anaknya. Dalam hubungan dengan ayahnya, seorang anak laki-laki Romawi sebenarnya tak pernah menginjak dewasa. Tak peduli berapapun umurnya, ia tetap di bawah patria potestas, di dalam kepemilikan absolut dan di bawah penguasaan mutlak dari ayahnya. Jelas hal ini membuat pengangkatan anak ke dalam keluarga lain sangat sulit, suatu langkah yang berat. Dalam pengangkatan anak, seorang harus bisa keluar dari satu patria potestas dan masuk ke bawah yang lain. Proses pengangkatan anak, kalau di dalam pemerintahan negara kita, di Indonesia juga diatur di dalam Undang-Undang nomor 22, Undang-Undang nomor 23 tahun 2002, yaitu tentang pelindungan anak yang didukung dengan peraturan pemerintah nomor 54 tahun 2007. Tapi kita tidak berbicara tentang peraturan yang ada di Indonesia. Hanya sebagai gambaran saja, tetapi hal yang menarik adalah perlu kita ketahui bersama, roh dari sebuah pengangkatan adopsi itu adalah untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dalam menjalani kehidupan serta masa depannya. Saya kira ini sesuatu hal yang perlu kita garis bawahi, bahwa pengangkatan itu tujuannya untuk hal yang terbaik bagi anak atau orang yang diadopsi, untuk dalam menjalani kehidupannya dan masa depannya. Tentu di dalam proses adopsi kita akan menerima sebuah konsekuensi. Dari gambaran Paulus tadi yang telah kita baca bersama dalam Injil Roma, ada konsekuensi dari pengangkatan ini. Yang pertama, orang yang diangkat itu kehilangan seluruh hak di dalam keluarganya yang lama dan mendapat hak sebagai anak yang sah dalam keluarganya yang baru. Melalui jalan yang sangat mengikat itu, ia mendapat seorang ayah baru. Yang kedua, ia menjadi ahli waris atas harta ayah barunya. Meskipun sesudah itu lahir anak yang lain, hal itu tidak mempengaruhi haknya. Yang ketiga, secara hukum, kehidupan yang lama dari orang yang diadopsi itu dihapuskan. Ia dianggap sebagai orang
baru yang masuk ke dalam kehidupan yang baru. Yang lama tidak berlaku lagi. Dan yang terakhir, dalam pandangan hukum, ia adalah mutlak dari ayah barunya. Sebuah konsekuensi yang sebenarnya membuat nyaman seseorang itu. Siapapun orang atau anak yang diadopsi pasti akan mendapatkan sebuah kehidupan yang baru. Sama dalam kehidupan kita yang telah diadopsi atau diangkat oleh Tuhan. Paulus kemudian menggunakan gambaran lain dari pengangkatan anak orang Romawi, dan ia berkata bahwa Roh Allah bersaksi bersama dengan roh kita bahwa kita benar-benar anaknya. Upacara pengangkatan dilakukan di hadapan 7 saksi. Seandainya ayah angkat itu mati dan ada percekcokan tentang hak dari anak angkat itu untuk mewarisi, seorang atau lebih dari saksi-saksi itu melangkah ke depan dan bersumpah bahwa pengangkatan itu benar. Maka hak dari anak angkat itu terjamin dan ia benar-benar menjadi warisnya. Paulus berkata bahwa Roh Kudus sendiri menjadi saksi untuk pengangkatan kita kepada keluarga Allah. Itulah mengapa di dalam kehidupan kita senantiasa harus bersyukur bahwa Allah telah mengangkat kita dalam kehidupan sehari-hari, kasih sayang, kesejahteraan, dan semua hal yang baik yang Allah berikan, yang kita rasakan bersama, baik kehidupan di tengah-tengah jemaat kita maupun dalam kehidupan berumah tangga di tengah-tengah keluarga kita. Dahulu kita ada di dalam kekuasaan mutlak dari tabiat kita yang berdosa. Tetapi Allah karena kasih setianya telah membawa kita ke dalam ikatan kasih-Nya yang mutlak. Kehidupan lama tidak lagi mempunyai hak atas kita. Allah yang mempunyai hak mutlak. Yang lama telah dibatalkan dan hutangnya telah dihapuskan. Kita mulai suatu kehidupan baru dengan Allah dan menjadi ahli waris seluruh kekayaannya. Jika demikian, kita menjadi pewaris bersama-sama dengan Yesus Kristus, Anak Allah yang sejati. Apa yang Kristus warisi, kita juga mewarisinya. Jika Kristus harus menderita, kita juga mewarisi penderitaan itu. Tetapi, jika Kristus dibangkitkan untuk kehidupan dan kemuliaan, kita juga mewarisi kehidupan dan kemuliaan itu. Bahwa kita dituntut untuk senantiasa setia dalam sukacita maupun dukacita bersama Kristus. Karena Kristus juga akan menopang dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, dalam gambaran Paulus, apabila menjadi seorang Kristen, ia masuk ke dalam keluarga Allah. Ia tidak berbuat sesuatu supaya layak menerima itu. Allah, Bapa yang Maha Besar di dalam kasih setianya yang menakjubkan telah mengambil yang hilang, yang tak berdosa, Bapa, dan mengangkatnya menjadi anaknya, sehingga hutangnya dibatalkan dan ia mewarisi kemuliaannya. Itulah yang harus kita sadari bersama, bahwa kita telah diangkat oleh Allah dengan saksi Roh Kudus, sehingga kita sebagai anak Allah yang sah, yang mutlak, yang abadi, yang tak dapat diganggu gugat lagi. Dan apa yang Tuhan Yesus berikan, kita warisi, semuanya kita patut syukuri. Demikian firman Tuhan pada malam hari ini. Kiranya Tuhan Yesus Kristus menolong dan memberkati kita semuanya. Amin.